Selamat pagi, sahabat Fresh Juice. Horas. Perkenalkan, saya Leon Augusto Mora dari Balaraja, Tangerang, member grup OMK DFJ Fellowship 12. Salam damai dan sehat selalu untuk kita semua. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan Daily Fresh Juice edisi OMK Minggu 20 Februari 2022 yang akan dibawakan oleh Alan Engelbert Kewas dari Kota Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sukacita. Selamat hari Minggu, para pewarta, pendengar Daily Fresh Juice Audio, Bapak Ibu, dan orang muda Katolik semuanya. Semoga damai dan kasih karunia Allah menyertai setiap langkah hidup kita sehari-hari. Saudara pendengar sekalian, hari ini Gereja Katolik Sedunia mengajak kita untuk merenungkan pengajaran Yesus Kristus kepada murid dan pengikut lainnya yang pada waktu itu mengikuti Yesus sampai ke sebuah bukit. Marilah kita baca bersama renungan hari ini dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, demikian pula hendaknya berbuat kepada mereka. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai, akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara pendengar Daily Fresh Juice yang berbahagia, ada sebuah drama menceritakan seorang suami yang pergi berlibur ke Kapadokia bersama wanita selingkuhannya. Ia meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Istrinya tersebut marah dan merasa sakit hati karena dikhianati oleh suaminya. Ada pula kisah seorang pria, seorang karyawan yang selalu dibuli
dilecehkan oleh teman-teman bahkan atasannya di kantor, hingga akhirnya pria ini mengalami gangguan depresi. Kisah lainnya, seorang meminjamkan uang kepada sahabat karibnya, namun ketika dia menagihnya, temannya ini justru berbalik marah kepadanya, hingga akhirnya hubungan persahabatan mereka menjadi permusuhan. Saudara pendengar Fresh Juice, apakah saudara juga pernah mengalami sakit hati, dilecehkan, dicaci maki, yang awalnya berteman kini menjadi lawan? Apakah saudara pernah merasakan kebencian oleh karena perbuatan orang lain kepada saudara? Apa yang saudara lakukan dengan rasa kebencian tersebut? Apakah saudara ingin sekali membalas dendam kepada orang tersebut? Pertanyaan ini cukup dijawab di dalam hati ya. Pada minggu pekan ke-7 ini, Yesus memberikan sebuah pengajaran yang bagi kita merupakan sesuatu yang anti-mainstream, lain dari biasanya. Sulit diterima akal kita, apalagi bagi orang-orang Israel pada zaman itu. Kita pasti pernah mendengar istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, ketika kita disakiti, pasti ada sebuah respon yang muncul secara otomatis dari diri kita. Kita ingin membalas. Ada aksi, maka ada reaksi. Naluri kita adalah untuk mendapat pembalasan yang setimpal. Tapi apakah pembalasan setimpal itu cukup? Atau malah yang terjadi justru kita mengharapkan pembalasan yang lebih besar? Kalau perlu sampai orang yang sudah melukai kita itu mengalami kehancuran. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari ini Yesus mengajarkan kepada kita, janganlah menyimpan dendam dan janganlah membalaskan dendam. Yesus mengajak kita untuk move on dari rasa sakit hati. Jangan menyimpan dendam terus-menerus, karena itu akan membebani hidup kita semakin lama kita menyimpannya. Tuhan Yesus mengajarkan secara sederhana, jika pipi kita ditampat, berikan pipi yang lainnya. Jika orang lain merebut jubah, berikan pula baju kita. Ini bukanlah ajaran untuk membalas perlakuan orang lain kepada kita. Yesus mengajak agar kita sendiri yang terlebih dahulu mengasihi orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Maka kita akan menerima perlakuan yang baik pula kepada diri kita. Jika orang lain berbuat jahat kepada kita, lalu kita membalasnya, bukankah itu artinya kita juga berbuat jahat? Sebaliknya, jika kita berbuat baik hanya kepada orang yang lebih dulu berbuat baik, apakah upah kita? Yesus mau biarlah orang berbuat jahat kepada kita, tetapi kita tetap berbuat kebaikan, seperti yang dikehendaki oleh Allah. Pada waktu Yesus dicambuki oleh para algojo, apakah Yesus melawan? Tentu tidak. Yesus menerima cambukan-cambukan itu dan berdoa. Ia memohon kepada Allah agar Allah mengampuni perbuatan algojo-algojo tersebut. Sebab melalui peristiwa itulah Tuhan Yesus menunjukkan kecintaannya bagi manusia. Dengan menerima cambukan itu, Tuhan Yesus menunjukkan kepatuhannya kepada rencana kasih Allah bagi umat manusia, yakni rencana keselamatan. Maka saudara, ketika kita mendapatkan perlakuan jahat dari orang lain, ingatkan diri kita bahwa Allah memiliki rencana kasih dalam hidup kita, yakni kita tetap berbuat baik, memiliki kasih kepada sesama, sekalipun orang itu telah berbuat jahat kepada kita. Yuk move on dari kebencian dan perasaan ingin membalas dendam. Akan lebih mudah jika kita membawa semua perasaan-perasaan itu ke dalam doa-doa kita. Seperti doa Yesus yang sangat sederhana, mintalah berkat bagi musuh kita, dan mintalah supaya Allah mengisi hati kita dengan kedamaian. Hal kedua yang diajarkan Tuhan Yesus adalah agar kita umatnya bermurah hati seperti Allah dan tidak mengharapkan pamrih. Pamrih itu bukan semata imbalan secara langsung.
Kita tidak perlu menjadi kaya terlebih dahulu untuk bisa membantu orang lain yang kesusahan. Bantulah dengan apa yang kita miliki. Berikanlah dengan hati yang ikhlas. Ibu saya juga pernah mengajarkan kepada saya, bantulah saudaramu yang kesusahan, begitu pula yang bukan saudaramu sekalipun. Meskipun nanti akan datang balasannya bukan kepadamu, melainkan kepada anak-anakmu, atau kepadamu sendiri dalam bentuk lain yang tidak kamu sangka-sangka. Ajaran ibu saya itu pula yang mengingatkan benak saya selalu untuk memberi tanpa harus berpikir nanti akan mendapat ganjaran atau balasan seperti apa. Kemurahan hati Tuhan akan tercermin dalam setiap bantuan kita yang tulus kepada orang-orang tanpa memandang siapapun latar belakang mereka dan tanpa mengharapkan balasan. Ajaran Yesus yang ketiga yang kita dengar hari ini adalah sikap mengampuni. Ngomong-ngomong soal mengampuni, saya teringat kepada sosok orang kudus yang sangat saya kagumi. Semasa hidupnya, beliau menjabat sebagai pemimpin umat Katolik sedunia ke-264. Santo ini juga pernah mengunjungi Indonesia loh. Benar, Santo Yohanes Paulus II. Beliau pernah beberapa kali mengalami percobaan pembunuhan. Salah satunya pada tanggal 13 Mei 1981. Santo Yohanes Paulus II ditembak oleh seorang pemuda berkebangsaan Turki. Setelah sembuh dari penembakan tersebut, Santo Yohanes Paulus II mengunjungi pelaku penembakan di penjara pada tanggal 27 Desember 1983. Dan beliau menyampaikan kata-kata ini kepada orang yang mencoba membunuhnya. Ketika berbicara dengannya, saya anggap ia adalah seorang saudara yang sudah saya ampuni dan saya percayai sepenuhnya. Peristiwa ini menyadarkan kita bahwa mengampuni itu hal yang sederhana dan mudah. Allah yang memampukan kita untuk menjadi pengampun. Saudara pendengar Fresh Juice, karena Allah sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita, maka hendaklah kita juga mengampuni. Karena Allah terlebih dahulu tidak menghukum kita akibat dosa, maka kita pun hendaknya tidak menghakimi sesama kita. Seperti di awal renungan tadi, saya menanyakan kepada saudara, apakah saudara ingin membalas dendam kepada orang yang telah melukai atau berbuat jahat kepada saudara? Kira-kira hukuman seperti apa yang pantas bagi orang tersebut? Jika Mehmet Ali Akca yang telah berusaha membunuh Santo Yohanes Paulus II, apakah ia pantas dihukum mati? Jika saudara disakiti seseorang, apakah juga dia pantas dihukum mati? Barulah saudara merasa impas atau adil? Jika ya, maka ketika saudara pun tanpa sadar, tanpa sengaja telah melukai perasaan orang lain, maka saudara pun pantas dihukum mati. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan pula kepadamu. Santo Yohanes Paulus II telah melakukan perintah Yesus sendiri, yakni tidak menghakimi, tidak menghukum secara pribadi, melainkan mengampuni pelaku kejahatan tersebut. Sesungguhnya kita pun mampu untuk mengampuni, untuk bermurah hati, karena kita adalah gambaran dari Allah yang penuh kasih. Jadilah sarana kasih Tuhan. Jadilah pribadi yang murah hati. Jadilah pribadi yang move on dari sakit hati dan mengampuni dengan keikhlasan hati. Bapak Ibu, para pewarta dan pendengar Fresh Juice, orang muda Katolik semuanya, semoga renungan Injil pada hari ini semakin menguatkan iman kita kepada Allah dan berkat serta kasih dari Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Sampai bertemu lagi di renungan spesial OMK. Shalom. Terima kasih untuk Saudara Alan atas renungannya hari ini. Semoga kita mampu menjadi manusia yang berbesar hati untuk mengampuni tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Sampai berjumpa kembali pada renungan edisi OMK esok hari. Tuhan berkati dan salam Fresh Juice.